adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti adik-adik di rumah baik terus ya. Iya dong Kak Karen. Oh iya adik-adik, kenalin di sini Kak Karen, Kak Clara, Kak Immanuel dan Mas Kak Kiel. Oh iya Kak, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti ada kuis Alkitab di akhir ibadah, dan ada contoh poster yang harus dibuat. Adik-adik, sebelum kita masuk ibadah pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Disiapkan hatinya, Alkitabnya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Dan saat ini, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh sangat bermanfaat dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Bapak dan Ibu yang mendampingi kami serta keluarga kami, kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai. Kami menyerahkan ibadah ini dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Karen, hari ini bersyukur nggak? Bersyukur dong pastinya. Kenapa kok Kak Karen bersyukur hari ini? Karena Tuhan menggirangkan hati kita semua. Wah, karena Tuhan menggirangkan hati Kak Karen, berarti Tuhan juga menggirangkan hati adik-adik semua. Mari kita pujikan, Ku Masuki Gerbangnya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulangi sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Teman hari ini apa ya Kak? Tema firman hari ini adalah belajar peduli dan bertanggung jawab yang akan dibawakan oleh Kak Tin Rahayu. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman, persiapkan Alkitab dan persiapkan hati adik-adik ya. Mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita pujikan firman
Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita pujikan sekali lagi ya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa ya. Semua sehat ya? Oke, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan bersama Kak Clara, bersama Kak Karen, dan diiringi oleh siapa yang kenal tadi? Yang mengiringi? Oh, Kak Immanuel. Iya, tetap sukacita ya. Oke, sudah lama ya tidak ketemu sama Kak Tin ya. Nah, karena kemarin itu ya ibadahnya karena corona ya, kita mengikuti ibadahnya dengan online ya, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam kita mau mengikuti ibadah. Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk sekarang mau diantarkan Kakak Tin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sikapnya yang bagus, tangan dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan. Oke. Diantarkan Kak Tin ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini. Tuhan izinkan anak-anak-Mu Tuhan untuk rindu memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan anak-anak-Mu di sini yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini boleh melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi hamba-Mu ini pribadi ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah roh, tubuh, dan jiwa kami, pikiran kami, ucapan kami, biarlah semuanya Tuhan berkenan di hati Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Sepenuhnya Tuhan,
ibadah ini nanti kami serahkan kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan akan membentuk anak-anak-mu ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupannya. Di setiap dosa dan pelanggaran kami, kiranya Bapa ampuni. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa yang senantiasa kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Sekarang adik-adik menyiapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambilkan dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Nanti Bapak Ibu mendampingi ya putra-putrinya nggih. Ya, oke, kita mau baca bersama-sama ya. Oke, sudah siap? Iya. Mari kita mulai. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya.
Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Ya, tadi adik-adik sudah membaca ya firman Tuhan dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, di sini Kakak Tin mau bercerita tentang seorang tokoh yang namanya tidak asing buat kalian loh. Namanya Musa. Ayo siapa? Musa, pinter. Nah, Bapak Musa ini adalah seorang tokoh yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, dan di sini Bapak Musa berhasil kan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini ada juga lagi tokoh yang namanya Bapak Yetro. Nah, Bapak Yetro ini adalah bapak mertua dari Bapak Musa. Nah, karena Bapak Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berarti bangsanya sudah merdeka. Iya, merdeka. Karena bangsanya baru saja merdeka, berarti peraturan, ketetapan, keputusan-keputusannya belum tertata dengan baik. Nah, di sini ya, Bapak Musa itu untuk menyelesaikan di setiap persoalan, masalah umat-umatnya, bangsa Israel, itu dari pagi ya, kerja dari pagi sampai sore, dia melayani umatnya yang minta penjelasan, minta permasalahannya bisa diselesaikan. Ya, tapi Bapak Musa ini ya kalau dipikir-pikir ya bekerja dari pagi sampai sore, itu lelah enggak ya? Capek enggak ya? Iya, pasti capek, pasti kelelahan. Nah, pada saat itu bapaknya yang bernama Bapak Yetro, bapak mertuanya itu ya, menasehati, datang kepada Musa, Bapak Yetro itu. Musa, kalau kamu menyelesaikan masalah umat Israel yang minta pertolongan kamu untuk menyelesaikannya, ya, itu nanti kamu akan kecapean, kamu akan kelelahan, ya. Kamu pilih saja teman untuk menemani kamu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umatmu, ya, di bangsa Israel ini. Terus si Bapak Musa gimana? Bapak Musa menjawab begini, saya juga belum bisa ya memilih orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan saya, Pak. Begitu Bapak Musa. Tapi Bapak Yetro masih menasihati lagi. Ya, kamu bisa pilih seseorang yang takut akan Tuhan, ya. Kamu memilih seseorang yang mempunyai prinsip dan integritas yang tinggi, ya, yang benar-benar takut akan Tuhan, orang yang jujur, ya. Nah, kamu bisa nanti memilih pemimpin
yang memimpin membawai ribuan orang, memilih lagi pemimpin yang membawai ratusan orang, memilih pemimpin lagi yang membawai 50-an orang, dan memilih lagi satu pemimpin yang memimpin puluhan orang. Nah, pekerjaanmu akan nanti terbantu oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, jawabnya gimana? Oh iya ya Pak ya, betul. Ternyata kalau pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama, pasti nanti aku tidak kelelahan seperti ini. Iya, makanya kamu cepat-cepat mengambil pemimpin yang seperti tadi saya nasihatkan kepada kamu, begitu. Oh iya Pak, akhirnya Bapak Musa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa diajak untuk menyelesaikan permasalahannya bangsa-bangsa, para umatnya di bangsa Israel. Nah, akhirnya si Bapak Musa ini mengajak itu para pemimpin untuk bertemu, ya, untuk bertemu. Kalau sekarang itu mengikuti pelatihan, webinar, ya, untuk diajak belajar bersama-sama, dididik, diajari, supaya nanti bisa menyelesaikan, supaya bagaimana bisa mengatasi permasalahan seperti ini, bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti ini, begitu. Akhirnya Bapak Musa bisa menyelesaikan apa yang menjadi persoalan umatnya bangsa Israel. Nah, demikian cerita firman Tuhan. Dan sekarang diambil dari kehidupan nyata. Tahu nggak kalian kalau di rumah pekerjaannya sehari-hari di rumah? Nah, kalau biasanya kegiatan sehari-hari di rumah, contohnya apa saja, siapa yang tahu? Bisa mencuci piring, bisa menyapu, bisa mengepel, bisa melipat baju, bisa menyetrika, memasak. Nah, semuanya itu siapa yang mengerjakan ya biasanya? Oh iya, ibu. Kalau semuanya ibu, nanti ibu mengerjakannya capek enggak ya? Oh pasti capek. Lelah enggak ya? Lelah pasti ya. Nah, kalian sebagai anak-anak yang baik, melihat ibunya bekerja terus, kasihan nggak ya? Pasti kasihan ya. Mempunyai kerinduan pengen membantu nggak? Oh, pasti mau ya. Anak Tuhan yang baik pasti kalau melihat ibunya kerja terus begitu, kasihan. Pasti mempunyai kerinduan pengen membantu. Nah, walaupun kalian yang masih kecil, adik-adik TK, adik-adik playgroup, bisa loh membantu ibunya membersihkan tempat tidur, ya, membereskan kasur, menumpuk bantal guling, dan melipat selimut. Ya, sekecil apapun kemampuan kalian, kalau kalian melakukannya dengan tulus, ya, itu akan berarti, ya, itu namanya sudah membantu ibu. Demikian juga kalian kalau habis bermain, ya, mainannya dibereskan, itu juga namanya sudah membantu ibu. Yang agak SD ya, yang kelas 5-6 bisa membantu ibu mencuci baju, menyetrika, boleh kalian membantu ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa ya, nanti ibu akan merasa ringan dan akhirnya ibu juga tidak kelelahan dan akhirnya kalian bisa menikmati loh kebersamaan dengan keluarga ya. Terus ada lagi, kalian bisa loh diutus oleh Tuhan juga untuk melayani di gereja, di sekolah minggu. Contohnya apa saja? Yo, siapa yang tahu? Iya, kalau untuk kakak SD kelas 6 atau SMP ya, bisa itu belajar menjadi MC, bisa belajar memimpin pujian, bisa juga untuk memimpin doa. Nah, kalian boleh ya melakukan hal-hal yang dari kecil ya, dari kecil supaya nanti kalian kalau diberi tanggung jawab oleh yang lebih besar, itu nanti kalian akan menjadi anak yang hebat ya. Nah, kali ini juga ada loh, itu loh pekerjaan yang di sekolahan ya. Tanggung jawab kalian sebagai anak Tuhan waktu belajar di sekolahan apa saja ya.
kalian bisa membantu guru, bisa membantu teman di sekolah. Apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, bisa membantu ibu guru atau pak guru membagikan lembar soal, bisa menghapus tulisan di depan papan tulis, ya. Nah, membuang sampah di tempat sampah. Nah, kita akan menjadi anak yang peduli, ya, dan tanggung jawab. Walaupun apa yang kamu lakukan itu kecil, ya, tapi itu akan menjadi berarti, ya. Nah, kalian bisa, ya, sudah bisa diangkat menjadi anak Tuhan yang mau belajar peduli dan siap untuk bertanggung jawab. Iya, kalau kalian bisa melakukan itu semua, berarti kalian sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oke, firman Tuhan kiranya sampai di sini kalian nanti bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalian tidak usah takut, tidak usah malu untuk melakukan hal yang dari kecil dulu, ya. Iya, Tuhan pasti membuat berarti, ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, sekarang ada, ya, kalian untuk menghafalkan tentang ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya yang akan diambilkan dari Yesaya 6 ayat ke-8. Yuk kita ajak untuk membaca bersama-sama, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, kalian siap, ya, untuk diutus oleh Tuhan? Siap untuk peduli dengan lingkungan, ya, dan bertanggung jawab di setiap apa yang kamu terima tugasnya, ya. Kamu selesaikan dengan sungguh-sungguh walaupun tidak ada pengawasan loh, ya. Iya. Oke, saya kira firman Tuhan sampai di sini. Semoga firman ini boleh menjadi bekal dalam kita menjalani hidup ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau berdoa syafaat, ya, dan nanti dilanjutkan untuk berdoa Bapa kami. Ya, yuk sekarang diantarkan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Tuhan izinkan kepada anak-anak-Mu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami terima Bapa boleh bermanfaat dalam kehidupan kami dan kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi orang tua, apapun yang menjadi pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarganya dan orang-orang yang berada di sekeliling hidupnya. Kami pun juga berdoa bagi para pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, baik tataran yang tinggi sampai ke bawah, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh memimpin bangsa Indonesia ini mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Bapa yang di surga, kami pun juga berdoa bagi kondisi saat ini pandemi Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami tetap sukacita di dalam menjalani hidup ini. Kami boleh menjaga kesehatan kami sehingga kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau menyelesaikan ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami sehari-hari. Dan tak lupa Tuhan, kami juga Tuhan sudah ajarkan kepada kami untuk berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang tiba saat kita berpisah, tapi besok bisa ketemu lagi sama Kakak Titin ya. Sampai jumpa, kita tetap sukacita dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Hayo adik-adik di rumah, dengar firman tadi tidak? Oh ya Kak, kira-kira ulasan firman hari ini apa ya Kak? Ulasannya adalah tadi Musa menuruti nasihat mertuanya, yaitu Yitro. Musa lebih memilih beberapa orang untuk ikut mengerjakan tugasnya. Akhirnya, pekerjaan Musa tidak lagi melelahkan, karena banyak orang yang mau ikut membantu Musa menyelesaikan tugasnya. Nah adik-adik, kalau di rumah kita bisa loh membantu pekerjaan mama. Misalnya, kita membantu nyapu, mencuci piring, membereskan tempat tidur, dan sebagainya. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik harus belajar untuk mau peduli dan bertanggung jawab ya. Nah adik-adik sekarang, mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman percaya kita, iman rasuli. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kak, kasihnya Tuhan Yesus itu seperti apa ya Kak? Kasihnya Tuhan Yesus itu seperti sungai. Kenapa seperti sungai? Karena mengalir terus dan tidak pernah kering, seperti kasihnya sama kita. Nah adik-adik, kita mau persembahan ya. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan disetorkan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. Bangkit berdiri ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai di hati kami. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa untuk penutup ya adik-adik. Kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu ini sudah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan, acara sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak Tuhan yang setia, yang tidak pernah lelah melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Yuk kita pujikan Jangan Lelah untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan ya.